Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berjumpa kembali bersama Kita Bisa, terutama Ibu Kades, Ibu sudah pernah dengan Kita Bisa Tour, dan yang terhormat Pak Kades dari Desa Gerujukan Kemeranjen beserta Ibu, kemudian jajaran perangkat kantor Desa Gerujukan Kecamatan Kemeranjen Kabupaten Banyumas, dan juga Bapak Ibu semua rombongan umroh dan haji nanti tahun depan. Amin. Yang amin berarti tahun depan berangkat. Oke. Langsung makbul. Oke. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya dari PT Kita Bisa Cipta Kreasindo Purwokerto atau bisa disebut Kita Bisa Tour. Kita sekarang sudah naik di bis Mentari Trans. Ya Bapak Ibu, luar biasa, ini adalah bis tahun 2023. Jadi ini baru rilis, masih fresh sekali. Ya, ini aja dashboardnya masih kenceng sekali, ini dibuka. Oke. Nah. Nanti bisa ngobrol lagi tadi Bapak. Oke Bapak Ibu, sebelum melanjutkan perjalanan, saya sebutkan dulu semua fasilitas yang ada di bis ini, ya Bapak Ibu. Untuk kursinya, ini adalah kursi yang kapten seat ya, jadi memang agak sempit Ibu, Nyun Sewu. Jadi karena memang, ya, jadi ininya empuk ya Bapak Ibu, ada senderan kepalanya pun, dan juga ada handrest ya. Di bawah ini ada handrest Nyun Sewu, ya, tinggal diputar saja. Nah, begitu ya. Ya. Nah, handrestnya tinggal diputar saja. Sekarang mugi-mugi datang kita ing sinten menika awit-awit mugi akhir mugi yo wonten saben perjalanan dipun paringi lancar waras rucing dumugi tujuan lan waras rucing dumugi wangsul kontir wonten dalem masing-masing tanpa asan menapa mugi-mugi saged hasil maksud bisa dari Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Si foto atap tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur. Alhamdulillah hari ini kami sedang dalam perjalanan dan saat ini brief untuk sarapan atau makan pagi di Banjar Negara. Hari ini agenda kami dari pemerintah Desa Gerujukan yaitu mengadakan studi banding ke Bineka Farm di Boyolali. Nanti tempat peternakan kambing. Jadi kami dari pemerintah desa sebagai desa sudah para peternak kambing supaya nantinya kami bisa melihat langsung, juga bisa belajar bagaimana cara kambing yang baik dan benar sehingga bisa sukses insya Allah. Dan hari ini kami berangkat langsung menuju Boyolali, nanti sampai sore. Setelah itu nanti malam kami menginap di hotel Jogja insya Allah, dan minggunya kami insya Allah akan wisata untuk merefreshkan pikiran gitu ya, biar kami semangat kembali untuk bekerja insya Allah. Oke, lanjut kembali nanti. Kata-kata hari ini tim KS Timnya tak ada berisik tak karena gue udah kata-kata hari ini Kayaknya apa Pak ya? Kata-kata ngomong apa? kata-kata hari ini yang cerah Terus cuaca.
Ini cuaca. Iya cuaca cerah. Ya wong anu seneng. Kayak kopinya dijek. Kopinya ditor. Apa ya? Iya. Judut. Judut. Aku kok ben be. Iya ya. Ya kok. Wis mau. Sing de. Wis kata-katanya hari ini. Nikmati hidup selagi kita bisa dan ada kesempatan. Ini berkata-kata. Bahagia itu bisa cita-cita. Mau apa dia Ton? Apa? Apa sih? Kisah kaki di sekolah. Kisah kaki di sekolah. Alah, jangan sekolah orang wis. Kata-katanya apa? Alhamdulillah sampai di tanjakan ini gara-gara perosok dulu ya macet udah mulai berkabut sama aman. Kira gak bisa syuting. Kata-katanya Bu. Ngomong ya Bu. Kata-katanya sarang ini ada sebenarnya. Potong video. Potong video. Supir yang gue main syuting. Nah, jadi pemerintah. Kameramennya syuting tuh. Ketam. Bahtera cinta. Sudah lah. Iki natane semprong.
Artis kalau shooting. Gue ya. Beri anak motor di atas motor. Drambene di drambene. Ada motornya pong. Kok disit? Kok gak gitu syuting? Oh iya kok disit. Monggo Mas, monggo. Kan aku mata ge. Anu piano orang gini ya ngapak. Orang ngapak. Yang melakukannya mundur dewek iki. Iya, jelas iya. Aso Mas. Biasa bae mlaku. Kayak cadangan. Hidup pedus. Pola ejan. Karangan kabeh. Komentar, Bu. Kata-kata. Laper. Oke, guys. Ya. Kita jalan-jalan ke Bineka Farm. Ya, oke, Pak. Terus. Peternak kambing di daerah Boyolali. Ini kami sebentar lagi sampai karena tadi bis parkir di depan karena tidak muat, jadi kami olahraga dulu biar lemes kakinya, guys. Oke, Ya. lanjut, guys. Bagus. Ini Perjalanan selama ini ya lancar-lancar saja. lancar-lancar saja, aman. Kemudian aktivitasnya ini mau masuk peternakan apa Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika yang dalamnya itu ada kolam renang, kolam susu. Awas saja. Mudah-mudahan kita bisa menikmati ya. Oh. Sambil ngopi, Ambil ngopi. kayak kopi nih kayak anak-anak. Ramesnya ana ora? Kayaknya prasmanan. Oh, prasmanan ya. Pakan. Inilah teman-teman Pak Tono. Apanya? Besarnya nanti ini. Cuma satu, cuma betina. Bulunya pendek karena dicukuri, Pak. Dicukuri.
original 58. Kilo. Jadi kalau kita masuk Tegal, ini kan biasanya di-breeding lagi Pak, karena bagus-bagus ini kita pilih. Yang jelek jadi 56, yang bagus jadi 58. Nah, Tegal itu masaknya 56 untuk sate gitu. Nah, tapi makanya kita pakai yang ini, domba-domba pasar. Ini dari kelompok-kelompok ternak lokal. Storin sini, nanti kita gemukin. Biasa per kilo hidup. Ini kilo hidup. Ini semua pakainya timbang. Kali-kali. Ini cukur. Mau nanat cukur apa? Ini kalau mau cukurnya tapi. Kalau kotoran ini digunakan ke desa, dijual ke petani-petani buah. Tapi ada Pak Lurah saya juga pakai. Ini yang nyetori juga dari kelompok ternak ini. Kelompok ternak jual belinya timbang. Kelompok Oke, nyetor ke sini. Maksudnya juga kemarin nanti ada Pak Lurah, itu istilahnya dibagi-bagi. Nah uangnya nih kok yang dijual, ya ada yang barengan, ada yang bebas. Tur-tur. Itu nggak apa-apa. Ini dari ternak. Ya kalau kita treatmentnya obat-obatan sih Pak. Biasa kalau masuk itu obat cacing. Nanti ada vitamin, tapi kita pakai vitaminnya obat ayam. Obat ayam ya. Di COVID pakai itu. Karena kalau kita pakai obat-obatan domba, kambing, sapi, harganya lumayan mahal. Ya, kalau kita pakai obat ayam itu jatuhnya ratusan rupiah. Jadi nggak mahal. Kita obat-obatan itu kebanyakan pakai ayam. Jadi mungkin agak beda sama yang orang-orang gitu. Kalau untuk makanan? Karena ini penggemukan kita kangkung kering Pak. Tapi kalau yang breeding kita rumput. Oke, kangkung kering. Kangkung dikeringin. Ini kangkung. Pakai Gramason. Break. Iya. Gombari nak maksudnya cepat kering. Kalau kencing tapi orang urung kedaluarsa ya. Kalau pakai ini padat. Iya. Kita peternak kan sebenarnya kilo gitu. Kalau dengan pakai eceng godok, rumput, badannya mekar, tapi timbangannya enggak. Enggak dikeringkan. Maksudnya eceng dikeringkan? Ya. Bisa. Manfaatnya seperti daya artinya dikeringkan tanpa fermentasi. Paling dengan kalau biar awet itu disemproti air garam. Makanya kalau dengan rasakan ini asin. Makanya kan biar awet. Untuk ternak domba dan juga seluruhnya teman-teman dari Banyumas, tentunya dari desa juga, dari RT, RW, BPD, RKMD, dan juga ada perwakilan dari BUMDes serta dari kelompok ternak kambing juga yang hadir serta dari PKK Desa Kersukan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahmi di daerah yang sangat jauh dari Banyumas yang insya Allah di sini kita semua diberi kesehatan yang sangat kita nantikan. Allahumma amin. Rahmat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita minta syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Allahumma amin. Ini sudah diurut saya. Jadi matur nuwun sangat. Ini mungkin
perjalanannya tapi mungkin 4 jam sampai 5 jam ya saya dikabari Pak Wiswanto tadi dari pertama berangkat. Nggih, niki kula niki cuma kemarin sempat tanya apa aja materi yang akan diberikan kan ngoten. Karena kalau di sini nggih kita ngikuti mawon apa saja yang akan disampaikan. Karena kemungkinan belum semuanya peternak atau bahkan petugas anak gitu. Bahasa baru buat saya. Jadi saya lebih ke gambaran umum. Sebenarnya kita ada PowerPoint dan lain-lain. Tapi malah pakai tidak bosan. Karena tempat ini biasa kadang disewa juga Pak sama dokter-dokter hewan Surabaya itu untuk pelatihan. Itu yang istilahnya bayarnya mahal-mahal lah. Kalau untuk peternak masyarakat saya tidak pernah menganjurkan. Karena bayarnya 2.250.000 bayarnya. Itu per orang. 2 hari 1 minggu biasanya. Kemarin kita tanggal sebelum puasa sempat ada sekali. Itu tidak cocok untuk peternakan rakyat. Pak Arif ini juga pemateri, istilahnya gitu. Tapi saya selalu menerima karena di sini saya ini istilahnya berkait bareng-bareng Pak. Jadi kalau ada pelatihan di sini IO-nya niku yang baju merah niku ketua kelompok ternak. Jadi kita ganti-gantian. IO-nya mungkin jenengan tadi makan itu yang masak dari RT Jetasari. Kebetulan rumah saya di Jetasari. Tapi ada di Pulau Sari juga ada, Karang Taruna ada. Jadi kita bergantian. Ini pas jadwalnya dari kelompok ternak. Jadi kalau ada orang nyewa pelatihan, saya bersyukur berkahnya banyak. Apalagi kalau kita nginep itu kita nginepnya di masyarakat Pak. Mungkin nanti untuk di Banyumas, di homestay. Kebanyakan tamu kita ini dari Bogor, dari Jakarta, sama dari kebanyakan Medan, jauh-jauh. Niku kalau nginep di desa malah udah seneng Pak. Terus terang mawon, harapannya mereka niku nggak mau yang di hotel-hotel. Jadi kalau mereka pelatihan niku, nggih, nyuwun sewu nggih. Niku datangnya pakai mobil, bawa supir, naik pesawat. Niku kalau tidur di masyarakat di sini seneng. Bayarnya 150.000 ke masyarakat. Jadi kalau dengan adanya seperti ini, berkah untuk semua masyarakat di Sewu. Istilahnya kita rezekinya bareng-bareng lah. Dan ini saya lagi pengurusnya. Mungkin kalau di YouTube di mana nanti saya yang ngomong. Jadi kalau masalah modal, saya nggak punya modal. Jadi biar nggak salah paham, tanah niki tanah keluarga dari istri saya. Saya datang ke sini. Awalnya saya tinggalnya di Bali dari tahun 2014. Kebetulan istri saya asli orang sini Jetasari. Ini tanah milik mbahnya istri saya. Jadi ini penting saya sampaikan karena banyak orang mengira wah ini modalnya oke. Saya ini modalnya tanah Pak. Modalnya tanah, saya sempat buat kandang tadinya sendiri. Ini jangan dicontoh gitu. Ini beton ini ngabisin uang banyak. Terus terang mawon. Dan saya pedot, uangnya putus, modalnya habis, akhirnya daripada mangkrak saya nyari investor. Makanya kita di sini bentuknya PT Bhinneka Jaya Bersama. PT itu ada 2 orang investor, yang satu dari keluarga dari Tulungagung, satu dari Semarang. Jadi kalau masalah modal itu kita bisa nyari kan sebenarnya. Saya juga dengan kelompok ternak ini mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, akta notaris, tujuannya golek investor Pak. Terus terang mawon. Karena kendala kita di sini ya Pak Lurah, niku modal. Jadi saya modali untuk kelompok ternak itu cuma 1.500.000. Tapi saya yang ini yang Pak Kades juga mengajukan desa, saya dibantu sama Pak Lurah, ini aspirasi DPR. Kemudian orang-orang saat ini saya lagi banyak-banyaknya mau dapat bantuan kelompok-kelompok. Kita lagi mengajukan ada dari peternak ayam, dari DPR, yaitu untuk masyarakat gitu. Jadi jangan menyerah sama keadaan Pak. Mungkin aku menyerah nggak ketemu Pak. Saya karena bangun ini uangnya habis, sudah habis duluan. Karena saya itu tadinya yang pelihara Pak D dan Pak Lek istri saya. Jadi masih partainya gaduh lah, sistem gaduh, modal itu sidik-sidik. Kemudian karena saya kerja di Bali Corona, saya pulang kampung, istri maunya hidup di desa.
Akhirnya saya buat ini. Dan istilahnya modal itu bisa dicari, yang penting kita ada pencatatannya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya. Jadi kalau mungkin untuk masyarakat, itu ternaknya ternak nabung. Ternak nabung bukan bisnis. Saya tidak ingin, istilahnya nggak pengen ngejak-ngajakin jenengan-jenengan itu berbisnis domba, bukan. Cuma saya pengen memberikan gambaran. Kalau rata-rata di sini nabung, saya sebagai pembina kelompok ternak juga, istilahnya nabung itu ya harus ikhlas, itu belum tentu menghasilkan. Karena kadang yang ngarit, kalau bulurah ngarit misalnya, bulurah unjuknya bukan es teh, kudu enten nyanyame bakso ini bukan dihitung, ini bukan dihitung tenaga nih. Padahal kalau istilahnya nyambut damel, itu pasti hasilnya lebih banyak. Nah, kadang yang kita tidak sadari itu tabungan itu sebenarnya kita itu cuma diternak kali ternak. Terus terang mawon. Saya beberapa kali dipanggil ke kelompok-kelompok ternak. Itu kebanyakan mereka aslinya cuma dibayar tenaga. Tenaganya mereka ini kok dijoli dalam bentuk anakan domba. Karena nyuwun sewu nggih, baliknya ke modal. Kalau mau untungnya banyak nggih, kayak saya nih nyari modal investasi supaya untungnya banyak. Karena ternak itu enten harganya. Tidak bisa istilahnya kalau buat kelangenan, kalau orang sini buat apa niku hobi, siap-siap nggak dapat uang. Kalau kita mau dapat uang gimana? Dihitung. Kenapa kok saya ini rumputnya beli? Karena dengan rumput beli saya bisa tahu HPP-nya. Satu hari konsentrat kalau di sini Rp1.000. Rumput saya per hari Rp1.500. Karyawan 1.000 per ekor per hari. Jadi saya satu ekor itu 3.500 per ekor per hari. Nah mungkin ini yang nggak disadari. Kalau di masyarakat kan ngitungnya gratis, makan gratis. Padahal jenengan-jenengan nyuwun sewu yang peternak tidur itu bangun gitu, ngeleh kok, lapar. Kalau orang Banyumas kencot kan peternak. Jadi kadang nggak disadari kita itu cuma istilahnya gitu, niku. Peternak antar anak itu kan bener-bener sih. Jadi istilahnya lebih ngeterke anak daripada pedus. Kita ini kadang kan bengok boleh ke mangan, bengok boleh ke brand, boleh ke sentrat kan ngoten. Tapi untungnya nggak ada. Paling mungkin yang punya sapi paling kerasa. Sapi itu per hari berapa? Beli singkong, beli pakan. Kalau domba mungkin 1-2 ekor nggak kerasa gitu, harganya cuma 5.000, 7.000. Nah, di sini ini kita harus nulis Pak, harus mau ribet. Paling enggak saya di Karang Taruna, saya ngomong Karang Taruna kalau ternaknya cuma 10, jangan cuma ongkang-ongkang di rumah, mau ngaretot saja 2 jam baru. Beli rumput mawon. Di sini petani rumputnya sepuh-sepuh ya Pak Lurah, 40 tahun ke atas. Tinggal beli 500 per kilo. Disambi kali kerja di pabrik. Kalau di sini misalnya harian 100.000 gitu rata-rata nih. Jadi bangunan di pabrik rata-rata 85 sampai 100.000 per hari. Kalau peliharanya cuma 10, itu pakannya jadi cuma 15.000 paling. Rumput kalau juga sedikit, nggak usah istilahnya di yang sering lihat YouTube misalnya. YouTube itu kan semi jualan, nggak harus pakai konsentrat, bisa nggak bisa. Jadi semua itu ternak kita yang mengontrol ternaknya. Jangan cuma ikut-ikutan. Wah, Bhinneka Farm keren, pakainya konsentrat, pakainya kangkung kering. Tadi beberapa saya jelasin. Itu harganya 3.800 per kilo. Ini mahal. Karena saya ini nggak bisa ngarit, Pak, saya pribadi. Dan saya butuhnya karena karyawannya di sini 21 orang total, tiap bulan gajian. Jadi saya itu butuhnya kepastian. Tapi kalau masyarakat kan tadi lahannya banyak, itu bisa dimanfaatkan. Yang penting dilayukan dulu. Dilayukan itu tujuannya supaya penyakitnya nggak banyak. Lah, hari 1 bulannya 100.000. Hamilnya 5 bulan, Pak, 500.000. Nanti anakan jual lepas sapi 3 bulan. Berarti kita HPP 800.000. Saya sering lihat di internet, di pasar,
Wedhus kok regane wong 300.000. Berarti jenengan niku tekon 500.000 mboten krasa. Apalagi nak juale iki dot-dotan mumpung setelah butuh duit, setelah butuh uang 300.000. Sebenarnya jenengan niku rugi betul Pak. Rugi, sangat rugi. Nah, di sini jual itu ada HPP-nya Pak. Jadi kita harus ngitung. Kalau angkanya nggak ketemu 1,3, 1,4 saya rugi. Ditahan sampai angkanya sekian. Yang jenengan lihat kecil-kecil itu saya beli dari yaitu masyarakat yang jualin murah-murah. Dan saya kan nggak ngapusi mereka. Nah, saya tujuannya apa? Jenengan kalau bisa ngitung HPP, tahu tenan itu untung atau rugi. Selama ini masyarakat itu nggak ngitung untung rugi. Yang penting senang rojo koyo kan, koyo rojo. Tapi sebenarnya Pak, niku uangnya emang lebih ngeter ke anak malah jelas investasi paling bagus sebenarnya. Kalau jenengan tenangnya wong sambil, yang saya terutama untuk yang produktif. Di sini anak-anak muda sudah mulai alhamdulillah, sudah mulai anak-anak muda ini beternak. Tadinya saya datang ke sini, terus terang saya 2020 baru tinggal di sini. Niku desane suwung. Suwung niku sepi kosong. Anak mudanya nggak ada. Makanya saya ngomong Pak Lurah dulu, aku kalau dapat anak muda di sini males. Ini ampas tok yang tinggal. Yang niat-niat kerja mereka pada ke Semarang, ke pabrik. Makanya dengan lihat pegawai saya, yang muda itu orang Jawa Timur semua. Tapi yang kerja yang dari urut sewu itu udah sepuh semua. Rasa tanggung jawabnya tinggi. Nah kalau yang muda, saya ngomong terus terang, mungkin semoga di sana enggak lah. Niku ampas itu, bergajian libur 3 hari 4 hari. Serius, itu terjadi di sini awal-awal saya. Ternyata saya kumpul sama gotong royong dan lain-lain. Yang berprestasi pasti keluar karena uangnya lebih banyak. Akhirnya itu tadi desanya sepi. Makanya saya buat program dengan kelurahan supaya anak-anak muda itu tetap kerja, tetap di desa. Sebenarnya yang dicari kan uang ya. Yang dicari dulu uang. Tapi uang instan kan nggak bisa. Jadi mungkin tadi masalah kotoran. Awal mulanya itu mungkin pedih kalau saya omongin. Kebanyakan orang-orang itu awal mintanya uang ke sini. Setor. Saya ngematur Pak Lurah nyuwun sewu, kalau nak maringinya uang saya nggak mau. Karena yang datang niku anak-anak muda Pak. Nyuwun jatah waktu niku 250.000 per bulan. Per bulan 250.000. Penting aku kok nyetor 250 tiap bulan. Saya nggak mau. Karena ini pembodohan untuk anak-anak muda gitu. Anak muda saya seger-segeri kok. Nak nongkrong niku sampai subuh gitu, kuat. Minta 250. Saya matur Pak Lurah sama Mas Fitri dan beberapa marbot musola, saya ngomong. Saya minta tolong Pak Lurah diketemukan dengan semuanya. Intinya ini ada peluang kotoran. Awalnya susah sekali Pak. Susah, kita sampai bayar orang. Bayar orang itu orang luar kita bayar ngarungi dibayar 4.000 per karung. Karena karung-karungnya nggak mau awalnya. Begitu Pak ada yang beli 1 truk uangnya kelihatan, niku ikut-ikut. Akhirnya mau, tadinya cuma 250, sekarang 5 juta per bulan. Nah ini yang kadang orang niku anak muda instannya ini loh. Pengen ini udah itu duit teman-teman. Peternak ayam diparani setor. Niki kalau sama Pak Lurah nggak berani. Pak Lurah niki yang tadi saya nunggu truk niku kakaknya nggak berani minta sama saya niki Pak Lurah. Nah sama kulo berani ya. Jadi semua niku asal kita niat mau, yang penting kita hitung. 250.000 sama 5 juta niku 20 kali lipat. Nggak disadari ada. Tidak tersadari. Dan kita ini mau dapat bantuan mesin untuk pupuk, kita mau olah bareng-bareng dengan Karang Taruna. Karena pembeli kita itu kebanyakan orang-orang pupuk yang buat sendiri, dijual lagi.
Nah kita mau mengembangkan itu. Jadi peluangnya itu banyak. Dalam arti kita harus hitung HPP tadi. Jangan sampai ternak duit 10, punya 20, punya 30, ternyata kerjaannya jadi Pak Lurah, gajinya tinggal makannya wedhus. Ini banyak kejadian. Karena ya nyuwun sewu, karena mbah saya, kakek saya, adik saya lah pelihara. Akhirnya anak-anak itu pengen melanjutkan, tapi nggak tahu dasarnya. Intinya kalau jenengan jual 100.000, 200.000, niku jenengan tombok. Saya yang pakai karyawan saja bisa untung. Untuk masyarakat desa, otomatis pasti dia itu tenaganya dikerjakan sendiri. Otomatis kosnya 0. Kebunnya saya niku nyewa, rumput saya beli. Pasti kos saya lebih tinggi, tapi kenapa saya bisa jual, masyarakat tidak bisa. Niki, yang jadi masalah masyarakat niku nak susah kerjasama, tapi nak seneng Pak dewi-dewi. Niki penyakit dimanapun saya dipanggil di Wonogiri, di Karanganyar, nak seneng namanya kelompok ternak dodori dewi-dewi sendiri-sendiri. Saya enggak. Saya menyarankan itu dihilangkan. Karena jenengan kalau jualnya sendiri dihapusi berarti. Terus lawan. Kalau jenengan jual misalnya dari Cilacap 10 ekor dibawa ke sini, bayar ongkosnya mungkin 500.000. Itu cuma untuk 10 ekor. Padahal satu pickup bisa dapat 70 ekor. Otomatis kosnya lebih rendah. Jualnya harus bareng-bareng. Kenapa saya membuat kemitraan kelompok? Tujuannya itu. Kenapa Cempe Lembu beli di tempat saya lebih mahal? Karena stok saya selalu ada. Tapi kalau jenengan beli cuma punya 10, 15, orang dari Tegal nggak mungkin beli di tempat jenengan. Ya namanya jantan kan senangnya kawin loh Pak. Terus terang mawon. Domba kan ini kawin kan makan. Tapi domba kambing. Kalau jenengan di sana kan banyak yang ada tanduknya. Kalau nggak kawin nabraki tawang, kandang, itu karena dia birahi Pak. Nah itu makanya kita butuh indukan betina yang banyak. Jadi sesimpel itu masalah kenapa harus membuat kelompok breeding. Dan biasanya orang ternak itu pedot modalnya. Makanya dengan kelompok saya ada breeding itu di anak-anaknya, ada yang ngambilnya anaknya nanti digede-gede. Jadi saling muter, ada yang jual rumput, ada yang jual bibit, ada yang buat penumbukan. Akhirnya di desa ini uangnya muter, berarti ini melebuni ke masing-masing. Tiap pos bisa untung. Tapi nak jenengan misalnya gitu, misalnya dari Cilacap buat kelompok ternak, anak-anak dijual ke sini. Ke Bhinneka Farm. Akhirnya kan nanti selesai, nggak ada berkelanjutan itu tadi. Kalau di sini berkelanjutan Pak. Dari kotoran Pak Lurah ini ke Karangtaruna tiap bulan beli 50 karung. Rumputnya dia dapat uang, beli pupuk ke Karangtaruna. Nanti rumput saya beli buat pakan, masyarakat juga beli. Kan muter-muter akhirnya dibeli orang Tegal. Kan desanya jadi dapat putaran banyak gitu. Sesimpel itu sebenarnya kalau kita di kelompok. Kadang orang mikir wah kok pasarnya piye. Nah, dirian mumet Pak. Kalau orang banyak itu muter Pak. Kita 6 bulan pertama nggih Pak Lurah. Cuma muter di kelompok-kelompok itu enggak pernah keluar jumlahnya. Engko ngerti kae wah kae berarti yang sing iku tuku indukan. Ada yang ikut-ikut pembentukan. Akhirnya itu muter di antara kelompok-kelompok ternak di desa. Kan nggak perlu nyari pasar lagi keluar Pak. Nah setelah banyak, saya sebagai off-takernya jual keluar udah. Yang bikin kadang kita ngomong susah itu pemikiran kita sendiri. Karena kalau kita istilahnya jual bibit itu harganya murah. Di sini sistem jual belinya kilo Pak. Kilo. Mungkin di masyarakat nyun sewu saya ngomong apa adanya. Saya ini ketipu dulu berkali-kali. Ketipu banyak. Berarti
sebenarnya di dunia peternakan kita main daging itu semua sistem jual belinya timbang atau kilo. Tapi kalau semua sistem timbang kilo semua orang tahu, belantiknya mati. Mati itu apa? Udah ada patokan harganya. Berarti ini udah di titik. Kalau dia beli di pasar 500 bisa dijual 1 juta. Bisa dijual 600, 700. Tapi kalau kilo ditimbang. Makanya sistem kilo itu tidak populer. Saya pribadi pun di Boyolali ini satu-satunya yang sistem jual beli kilo. Dan musuh saya sangat banyak sekali. Terus terang awal, tapi ada beberapa berantai yang kita bekerja sama ada. Kita kan mainnya volume gitu. Jadi per bulan ini saya beli domba bakalan itu 1.000 sampai 1.500 per bulan. Kalau berantainya untungnya dikit, kan dapatnya terus. Saya di sini ada 3 yang ekor. Kita ngomong 1 ekor dia untung 20.000. Nah 10.000 nggak mungkin lebih. 20.000 kali 500 10 juta loh. Tinggal jujuk ini wis ngenten pasare, tinggal bawa ditimbang sak wonten. Tapi masyarakat itu tidak tahu masalah jual beli kilo. Kalau di Tegal itu masuknya jagal. Jagal itu ngitungnya karkas. Kenapa kok pembentukan itu pakainya konsentrat supaya karkasnya ketemu? Jarang orang tukang sate itu beli ke petani. Itu hasilnya di petani, jadi kan bisa lihat itu kurus-kurus, nah dipotong daging kalau regone mboten ketemu. Nah makanya di sini peternakan yang istilahnya lebih modern, kita sampai itu ke karkas. Nah dibeli ini karkasnya pinten, itu bisa dihitung. Ribet mboten ribet, tapi kalau mau uangnya lebih banyak kayak mboten. Jadi di sini karena terbatasnya modal. Dengan modal ya itu kita patungan orang banyak. Breeding itu makannya semurah-murahnya, induannya jelek, jantannya dikawin ke atusan sampai lepo sampai kurus nggak apa-apa kalau saya Pak. Karena nggak tak jual. Yang saya jual anak-anaknya. Tapi kalau penggemukan itu makannya duit, terus terang mawon. Makannya duit. Makan duit itu istilahnya semuanya beli, konsentratnya pasti beli. Kalau saya buat sendiri, tapi kan bahannya saya juga beli. Karena kita ngejarnya itu waktu. Kita bisnis ngejarnya waktu. Pegawai saya nggak ada yang mau tak bayar pakai domba, nggak ada yang mau. Jadi saya butuh uang untuk menggaji. Dengan adanya pakan-pakan kering itu saya beli, saya bisa estimasi ini panennya berapa bulan. Kalau masyarakat panennya kapan naik butuh kan? Kalau di tempat saya tidak bisa.